Halo semuanya, perkenalkan saya Dewa Ayuintan Pranyaswari, NIM P071241210818, mahasiswi tingkat 2 semester 3 jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pada video ini, saya akan mempraktekkan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 1 jam pertama yang bertujuan untuk mendeteksi bagaimana perkembangan ataupun adanya komplikasi pada bayi. Dengan dilakukannya pemeriksaan fisik, pemberian vitamin K, pemberian salep mata, serta pemberian imunisasi hepatitis B0. Melakukan persiapan alat dan bahan. Sebelum melakukan tindakan, bidan sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, bidan sebaiknya melakukan informed consent kepada klien mengenai tindakan yang akan dilakukan. Permisi Bu, bagaimana keadaannya hari ini Bu? Baik. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Dewa Ayuintan yang bertugas hari ini. Apakah benar dengan Ibu Resita? Bagaimana dengan proses menyusuinya Ibu? Apakah adiknya sudah mau menyusu? Sudah. Apakah asinya sudah keluar Ibu? Lancar. Baik, jadi tujuan saya untuk datang kemari yaitu untuk meminta izin kepada Ibu untuk mengajak bayi Ibu ke ruang pemeriksaan agar dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. Jadi adapun pemeriksaan yang akan saya lakukan yaitu pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk memperhatikan atau melihat kembali apakah ada komplikasi yang terjadi pada bayi Ibu. Yang kedua, saya akan melakukan pemberian salep mata yang bertujuan untuk sebagai antibiotik. Dan yang ketiga, saya akan melakukan pemberian vitamin K yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pendarahan pada bayi Ibu setelah melalui jalan lahirnya Ibu. Oke? Kemudian selain itu saya juga akan memberikan imunisasi hepatitis B0 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus hepatitis dari ibu kepada bayi Ibu. Ini Bu, apakah saya boleh mengajak bayi Ibu? Jadi ada waktu yang saya perlukan yaitu selama 30 sampai 45 menit Ibu. Apakah boleh Ibu? Permisi Ibunya, saya ajak bayinya. Setelah mendapatkan izin dari klien dan keluarga, maka letakkan bayi pada tempat datar dan bersih, serta menghidupkan lampu penerangan tambahan. Buka selimut yang digunakan bayi, serta ganti menggunakan selimut pengalas yang sudah disediakan. Lakukan perhitungan respirasi atau pernapasan pada bayi.
Lakukan penghitungan denyut jantung menggunakan stetoskop pada bayi. Lakukan pengukuran suhu bayi. Melakukan pengamatan pada postur tubuh bayi, meliputi tonus serta aktivitas bayi. Selain itu, juga lakukan pemeriksaan pada kulit bayi. Selanjutnya, lakukan pengamatan dan pemeriksaan pada bagian kepala bayi dengan melakukan pembukaan topi dan memperhatikan adanya pembengkakan, abnormalitas, dan raba fontanel anterior. Melakukan pengamatan pada mata bayi, melihat adanya pengeluaran yang berlebihan. Selanjutnya, melakukan pengamatan dan pemeriksaan pada bagian mulut dengan memasangkan kasa steril yang sudah dihangatkan pada jari, kemudian raba langit-langit dan menilai bagaimana kekuatan hisap dari bayi. Melakukan pemeriksaan serta pengamatan pada bagian perut dengan memastikan tidak adanya distensi, serta melihat bagaimana perkembangan dari tali pusar, apakah ada pendarahan, pengeluaran cairan, pembengkakan, bau tidak enak, serta kemerahan pada daerah sekitarnya. Lakukan juga pemeriksaan serta pengamatan pada daerah genitalia bayi, serta dilanjutkan pada anus dengan mengangkat kedua kaki bayi. Selanjutnya, lakukan juga pengamatan dan pemeriksaan pada punggung dengan meraba tulang belakang bayi. Mulai lakukan penimbangan pada bayi dengan menggunakan alat timbang yang sudah dialasi menggunakan kain. Selanjutnya, ukur panjang badan bayi menggunakan alat yang sudah disediakan.
Selanjutnya, lakukan pengukuran pada lingkar kepala bayi. Jika tindakan telah selesai, kembali selimuti bayi dan lepas sarung tangan. Selanjutnya, cuci tangan menggunakan 6 langkah yang telah disediakan. Setelah mencuci tangan, lakukan pemasangan sarung tangan baru dan siapkan alat dan bahan untuk salep mata serta mengatur posisi bayi. Kemudian, lakukan pengolesan salep mata dengan prinsip dari dalam keluar. Selanjutnya, lakukan persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pemberian vitamin K. Dekatkan alat dan bahan yang telah disediakan pada sisi bayi. Kemudian, tentukan tempat untuk melakukan penyuntikan, yaitu pada paha kiri, dengan melakukan penyuntikan intramuskular.
Setelah melakukan tindakan, rapikan alat dan bahan yang telah digunakan. Dan selanjutnya, lakukan evaluasi setelah penyuntikan pada bayi. Setelah semuanya berjalan lancar, lakukan penggantian baju pada bayi sebelum dilakukannya IMD yang dilakukan oleh ibu. Setelah penggantian baju selesai, rapikan alat dan bahan yang tidak digunakan. Dan lakukan pelepasan sarung tangan, serta berikan bayi kepada ibunya untuk dilakukan IMD terlebih dahulu sebelum dilakukannya imunisasi hepatitis B0. Permisi Ibu, jadi bayinya nih Bu ya. Jadi tadi sudah saya berikan pemeriksaan fisik, keadaannya bayinya normal nih Bu ya, tidak ada kelainan ataupun hal-hal yang aneh. Nih Bu, selain itu saya juga tadi sudah memberikan salep mata. Jadi karena sekarang matanya sudah isi salep sebagai antibiotik, ibu dan keluarga diharapkan untuk tidak menggosok ataupun menghapus bagian mata nih Bu nih. Kemudian saya juga sudah menyuntikkan pada paha kiri, itu adalah vitamin K yang berfungsi untuk mencegah pendarahan pada bayi. Ini Bu nih, karena saya sudah melakukan tindakan, saya akan memberikan bayinya kepada ibu untuk dilakukannya menyusui atau IMD lagi. Ini Bu nih, Ibu. Bagaimana keadaannya Ibu? Tidak agak enakan? Mau di sebelah mana Ibu? Oke. Jadi Ibu, nanti 1 jam mendatang saya akan kembali lagi ke sini untuk mengajak adiknya kembali ke ruang pemeriksaan karena akan diberikannya imunisasi hepatitis B0. Ya Ibu ya, karena waktu pemberian hepatitis ataupun imunisasi tersebut harus berjarak 1 jam setelah pemberian vitamin K. Ini Bu ya. Jika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, Ibu bisa menghubungi saya. Setelah dilakukannya 1 jam pemberian vitamin K,
Ajak kembali bayi ke dalam ruang perawatan untuk diberikannya imunisasi hepatitis B0. Akan saya ajak menuju ke ruang pemeriksaan lagi untuk diberikannya imunisasi hepatitis B0. Ini Ibu ya? Permisi Ibu. Bagaimana tadi menyusuinya Ibu? Adiknya sudah menyusui ya? Permisi Ibu ya, saya ajak dulu lagi. Lakukan pengaturan posisi bayi dengan meletakkan bayi pada tempat yang aman, bersih, dan datar. Kemudian, bidan melakukan pemasangan sarung tangan sebelum dilakukannya tindakan pemberian imunisasi hepatitis B0. Selanjutnya, bidan mengambil vaksin pada box vaksin yang telah disediakan dan memperhatikan kebenaran vaksin serta kelayakan vaksin untuk diberikan kepada bayi. Setelah vaksin dapat dinyatakan layak untuk digunakan oleh bayi, kemudian lakukan bukaan pada penutup vaksin. Setelah itu, aktifkan Unijack dengan melakukan tekanan dan cepat. Tentukan daerah yang akan dilakukannya imunisasi, yaitu pada paha kanan bayi. Dan lakukan disinfeksi sebelum penyuntikan. Setelah itu, lakukan penyuntikan dengan menggunakan intramuskular dan tekan vaksin hingga habis. Setelah vaksin diberikan, rapikan alat dan bahan yang telah digunakan, dan juga atur kembali posisi dan rapikan bayi. Setelah itu, bidan melepaskan sarung tangan dan melakukan cuci tangan menggunakan 6 langkah yang sudah dilakukan. Ajak bayi menuju ruangan ibunya untuk dilakukannya kembali IMD dan menjelaskan tentang tindakan yang telah diberikan. Permisi Bu. Jadi ini bayinya sudah saya berikan tadi imunisasi tambahan, yaitu imunisasi hepatitis B0 yang jaraknya harus 1 jam dengan vitamin K nih Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Jadi sekarang adiknya sudah lengkap dan adiknya juga sudah ada dalam batas normal. Ini Ibu. Untuk Ibu sendiri bagaimana keadaannya Ibu? Baik. Bagaimana perutnya? Apakah ada kontraksinya sudah aman? Adiknya bisa diberikan susu lagi nih Ibu, bisa diberikan ASI-nya lagi. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Karena semua pemeriksaan sudah saya lakukan dan sudah saya berikan, saya mohon izin untuk kembali ke ruangan saya. Dan jika ada hal yang tidak diinginkan, Ibu bisa menghubungi saya. Ini Ibu ya. Terima kasih Ibu.
video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa.